Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang sebuah kitab yang sangat bagus jika kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita, yakni kitab Tarbiyatul Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau serta keluarga beliau. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan terakhir kemarin, walillahilham, kita sudah membahas tentang apa yang kita bisa petik dari hadis Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali dari kitab Tarbiyatul Abna mengenai pentingnya kita mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak kita. Karena ini menjadi fondasi, bekal untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa sejatinya kita sebagai orang tua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah kemampuan untuk belajar menjadi orang tua yang terbaik. Dan kita sebagai orang tua ketika kita belajar Al-Quran, belajar hadis, maka kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya anak-anak kita itu bukan anak-anak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman harus belajar lebih dalam bahwa sejatinya anak-anak yang dilahirkan ke dunia ini sudah diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikrarkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka berada di dalam rahim kita. Dan kita sebagai orang tuanya diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menumbuhkan iman tersebut agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bagian dari sesuatu yang seharusnya kita pelajari. Karena kalau kita merujuk ke parenting barat, maka di sana mereka akan mengatakan bahwa anak-anak kita itu seperti kertas kosong, yang mana kewajiban orang tuanya lah yang akan mencoret-coret kertas kosong tersebut. Dan itu pemikiran mereka. Kita sebagai orang Islam punya prinsip bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini berada dalam keadaan fitrah. Artinya berada dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus belajar apa sejatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Syekh Mustafa Al-Adawi beliau menuliskan di dalam kitab beliau firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ikhlas. Jadi cara untuk mengajarkan atau untuk mengenalkan Allah Azza wa Jalla, maka sebagai orang tua bisa mengenalkan surah Al-Ikhlas ini. Dan sebagai orang tua bukan hanya membaca surah Al-Ikhlas, tetapi lebih dari itu belajar juga tafsirnya. Jadi surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang tidak asing bagi kita, yaitu surah Qul Huwallahu Ahad. Alangkah baiknya kita sebagai orang tua mempelajari per ayat isi kandungan dari surah Al-Ikhlas. Kalau kita sudah belajar, teman-teman, tentang isi kandungan surah Al-Ikhlas, maka kita akan lebih mudah untuk menyampaikan kepada anak-anak kita tentang siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Syekh menyebutkan surah Al-Ikhlas diawali dengan ayat Qul Huwallahu Ahad. Kita baca ta'awud terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad.
Arti dari qul huwallahu ahad adalah kita hendaklah meyakini bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu esa, satu, tidak beranak, tidak memiliki bapak. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu satu, nak, tidak beranak dan tidak berbapak. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad, Allah yang menjadi tempat sandaran semua makhluk, tempat kita mengadu, tempat kita bersandar. Dan kita boleh sebagai seorang ibu mengajarkan kepada anak-anak kita, nah, kalau kita punya masalah maka minta kepada Allah solusinya. Kalau kita meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyandarkan hidupnya kepada Allah, maka dia tidak akan kecewa. Sebaliknya, barang siapa yang masih bergantung kepada makhluknya Allah, maka ia akan menemukan kekecewaan yang begitu banyak di dalam kehidupannya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalau minta kepada Allah, ya nak, kalau kamu punya masalah, ya kembali kepada Allah. Allah zat yang memberikan masalah, Allah juga zat yang memberikan solusi. Dan ini harus sering-sering ditekankan. Anak-anak yang mengetahui kalau punya masalah larinya kepada Allah, maka insya Allah tidak ada lagi kejadian yang namanya anak-anak bunuh diri, yang namanya mahasiswa-mahasiswi bunuh diri. Karena ia sudah dapat pelajaran dari orang tuanya sejak dini, bahwa kalau ada masalah larinya bukan ke bunuh diri, tapi larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, meminta tolong kepada Allah, mendekat kepada Allah, karena Allah adalah zat yang kita bergantung kepadanya. Baik, kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Kita ajarkan kepada anak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi ayat itu, Allah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Allah juga tidak punya anak. Nanti kalau anak kita bertanya, biasanya anak kecil tuh tanya, loh kok Allah nggak ada anak, nggak ada ibu, kita punya ibu, kita punya anak. Nanti kita bisa jelaskan bahwa Allah tuh memang beda, nak, sama kita. Allah beda sama makhluknya. Allah itu lain dengan kita. Jadi kalau kita punya anak, kalau kita punya ayah, punya ibu, Allah tidak punya anak. Allah tidak punya ayah. Allah juga tidak punya ibu. Jadi Allah yang menciptakan kita itu berbeda dengan kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus siap kalau dapat pertanyaan-pertanyaan dari anak kita, kenapa begini, kenapa begitu. Karena memang Masya Allah anak-anak yang cerdas itu banyak bertanya. Ya, di antara ciri anak yang cerdas, ya akhwat, adalah banyak bertanya. Bersyukurlah kepada Allah manakala anak-anak kita banyak bertanya. Karena itu menunjukkan bahwa Masya Allah, ya Allah titipkan kepadanya kecerdasan. Baik. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah ini dia. Kita jelaskan kepada anak kita bahwa tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh mengatakan fa'akhbirhum, dan beritahukan, beri kabar kepada mereka, kepada anak-anak, dan ajarkan kepada anak-anak annallaha wahid la syarikalah, bahwa Allah itu satu, tidak boleh kita menduakannya. Kita harus yakin bahwa Rabb kita yang kita sembah adalah Allah. Lam yakun lahu syarik fil mulki wa laysa ma'hu ilahu tsani. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sekutu bagi Allah, tidak boleh diduakan dalam kerajaannya, dan tidak ada sembahan kedua ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah zat yang kita sembah dan hanya Allah yang kita sembah. Falau kana fihi ma aliha illallah la fasadata. Kemudian kita katakan kepada anak kita, nak, kalau ada Tuhan selain Allah, kalau ada Rabb selain Allah, maka niscaya ada banyak kerusakan di muka bumi ini. Ya. Tuhan yang pertama minta, ya, memerintahkan kepada malaikat untuk menurunkan hujan. Tuhan yang kedua bilang jangan, kasihan. Ya, ada makhlukku yang lagi di luar rumah, nanti kasihan kalau kehujanan. Maka rusaklah apa yang ada di bumi. Jadi ketika ilah atau Allah itu satu, maka ini merupakan bentuk kebaikan bagi kita sebagai makhluknya dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama qala ta'ala, ya sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Qul law kana ma'ahu aliha kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila." Ya katakanlah kalau Allah itu ada sembahan-sembahan lain bersama Allah, ya sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir, maka sembahan-sembahan itu akan mencari jalan ke Rabb yang memiliki arsy yang agung. Nah, nanti teman-teman caranya, teman-teman tidak saklek ketika menjelaskan ayat-ayat ini. Jadi nanti dengan caranya berkisah kalau anak-anaknya usianya masih balita. Tapi kalau anak-anak sudah usia 10 tahun, kita boleh membuka metode berdiskusi dengan anak-anak. Ya, bahwa Allah itu tidak punya istri, mattakhadallahu sahibatan wala walada. Allah tidak punya pasangan, Allah tidak punya anak. Allah itu huwal hayy, la ilaha illahu. Allah itu nggak akan mati, Allah itu maha hidup. Ya, tidak ada sesembahan selain Allah. Terus saja. Kita juga belajar sebagai orang tua, boleh mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat. Masya Allah, ada buku bagus ya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu buku tentang mengenal asma wa sifat karangan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, atau bisa teman-teman belajar di YouTube Mutiara Hikmah Official. Itu ada kajian khusus tentang mengenal nama-nama Allah dan sifatnya serta pengaplikasikannya atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dibawakan oleh Ustadz Hanan Yasir hafizahullah taala. Jadi teman-teman terserah, monggo. Kalau teman-teman tipenya tipe membaca, maka boleh beli bukunya, ya pelajari dan ajarkan kepada anak-anak. Tapi kalau tipe belajar teman-teman mendengar ya dari media, maka monggo bisa lihat di YouTube Mutiara Hikmah. Insya Allah sudah ada banyak video atau banyak isi kajian dari Ustadz Hanan Yasir yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla beserta sifatnya, serta apa yang harus kita lakukan untuk meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini dijelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah zat yang maha benar, ya tidak ada ilah selain Allah, dan Allah zat yang maha hidup, al-hayyu dan al-qayyum yang berdiri sendiri untuk mengurusi makhluknya. Masya Allah. Dan mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Kemudian yang perlu kita jelaskan juga kepada anak-anak bahwa kita menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan bahasanya anak-anak. Jadi ketika kita menjelaskan ini, maka ketahuilah bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini sejatinya fitrahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap anak yang dilahirkan itu fitrahnya kalau belum dicederai oleh orang tuanya, maka pasti dia mencintai Rabbnya. Subhanallah. Ini Masya Allah ya teman-teman, ini PR untuk kita. Jadi anak-anak kita ketika berada di rahim kita, mereka bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, apa kata Allah? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lihat, ketika Rabbmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian. Sepertinya tidak ada di buku, ya boleh teman-teman cari surah Al-A'raf ayat 172. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada bayi-bayi yang ada di rahim atau janin yang berada di rahim, Allah bertanya, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka setiap janin yang ada di rahim ibunya akan mengatakan, benar wahai Rabb kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Rabb kami, satu-satunya Rabb kami. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali engkau. Jadi setiap anak yang lahir ke dunia ini sejatinya mereka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita saja sebagai orang tua, apakah kita mampu untuk menumbuhkan dan tidak merusak fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, atau justru kita yang belum mampu untuk menumbuhkannya dan merusak fitrah-fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak-anak kita dengan sesuatu yang mungkin kita tidak mengetahui ilmunya.
Jadi ingat teman-teman bahwa sejatinya anak-anak kita, Masya Allah ya, mereka telah dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah fitrah yang sangat lurus. Di antaranya mereka berjanji, mereka bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak untuk disembah dan tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian Syekh menyebutkan di dalam kitab beliau ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah maka mereka tidak akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Ketahuilah bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah maka Allah akan haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada seorang penolong pun. Mohon untuk diperhatikan teman-teman, sebelum kita mengajarkan tentang kepada anak-anak kita bahwa orang yang menyekutukan Allah itu tidak akan masuk surga, maka alangkah baiknya kita jelaskan dulu kepada anak-anak kita tentang gambaran surga. Ada apa di surga? Kenapa kita harus mengejar surga? Kenapa kita cita-citanya masuk surga? Itu dulu dijelaskan. Karena nanti anak-anak kita ketika kita menjelaskan, nak, kalau menyekutukan Allah tidak akan masuk surga. Allah tidak akan memasukkan seorang hamba yang menyekutukan Allah ke dalam surganya. Mereka kalau belum dijelaskan tentang surga itu apa, maka mereka tidak ada harapan untuk masuk surga. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah menjelaskan terlebih dahulu bahwa setelah kehidupan dunia ini usai, maka nanti di akhirat orang-orang akan masuk ke surga atau ke neraka. Dan kita jelaskan gambaran-gambaran surga terlebih dahulu sebelum menjelaskan kengerian neraka. Jadi anak-anak kecil itu lebih diajarkan tentang sebuah kabar gembira terlebih dahulu daripada diajarkan tentang kengerian-kengerian api neraka. Jadi disemangati dulu. Bahwa nanti kalau kamu masuk surga, nak, di surga itu ada ini. Di surga itu Masya Allah tempat yang tidak bising. Di surga ini begini-begini. Dari mana kita ajarkan anak-anak kita mengenai surga? Dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dari perkataannya para ulama. Ada kitab Imam Ibnul Qayyim yang sangat bagus, ya, di mana beliau menggambarkan tentang bagaimananya surga dengan menukilkan hadis-hadis atau ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, kita belajar, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baru setelah itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, di antara contoh menyekutukan Allah dalam kehidupan dunia itu apa? Nah, kita ajarkan. Kita belajar lagi. Belajar kitab Tauhid misalnya, ya. Masya Allah ya teman-teman. Saya tuh kagum ke mbah-mbah orang Jogja itu. Masya Allah. Semalam, walillahilham, ada kesempatan menghadiri majelisnya Ustadz Hanan, ya, bersama anak-anak. Dan di sana teman-teman, di daerah apa tuh? Ya, mau ke arah Cangkringan, saya lupa namanya. Itu di sana ada mbah-mbah yang banyak yang ikut. Padahal yang dibahas kitab Tauhid. Masya Allah, ini anak-anak mudanya pada kemana? Padahal yang namanya belajar mengenal Allah, belajar kitab Tauhid, itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bagaimana kita sebagai orang tua mau ngajarin kepada anak kita, nah, kalau minta tolong sama Allah. Nah, perkataan, ya, saya telah ditolong oleh Allah dan ditolong oleh engkau wahai temanku, itu nggak boleh. Ya, itu kita tidak bisa mengajarkan itu semuanya kalau kita sebagai orang tuanya tidak pernah menghadiri majelis ilmu. Kita sebagai orang tuanya nggak mau belajar. Jadi sebelum membenahi anak-anak kita, ya akhwat, maka hendaklah kita belajar terlebih dahulu. Kalau kita pengen anak-anak kita dekat dengan Allah, maka mulai dari kita sebagai orang tuanya dekat dengan Allah. Kalau kita pengen anak-anak kita mencintai Allah, maka kita dari orang tuanya mencintai Allah. Kalau kita pengen anak-anak kita mencintai ilmu, maka kita sebagai orang tuanya harus rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Ya, karena Allah itu akan memberikan kepada anak-anak kita sesuai dengan apa yang
orang tuanya, berikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zumar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini kita mulai belajar tentang siapapun yang menyekutukan Allah, maka amalannya akan gugur. Jadi kita nanti ajarkan caranya kepada anak-anak kita, nak. Kalau kita sudah sholat, sudah ngaji, sudah bersedekah, tapi ternyata di tengah-tengah kita menyekutukan Allah, maka amalan yang telah kita lakukan tuh gugur, eman, gitu ya. Jadi caranya gimana, Bun? Caranya kita belajar, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya akhwat, yang namanya menyekutukan Allah Azza wa Jalla itu bukan hanya menyembelih bukan karena Allah, misalnya ya. Banyak. Sampai-sampai Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau mewanti-wanti kepada umatnya agar menjauhkan yang namanya syirik ya. Dan menyekutukan Allah itu terjadi pada umat Rasulullah SAW ya, sangat-sangat banyak. Jadi banyak dari umat Rasulullah SAW yang tidak menyadari sebuah peristiwa di mana di situ ternyata menyekutukan Allah. Sampai-sampai Ibnu Abbas menyebutkan, mengumpamakan seperti apa? Seperti semut yang berjalan di malam hari di atas batu hitam. Nah, jejak-jejak jalannya semut itu pastinya tidak akan kita bisa lihat. Ya, sudah malam, semutnya warna hitam, berjalan di atas batu hitam. Jadi kadang kita kurang menyadari. Apa misalnya kita sebagai orang tuanya ya melakukan amal sholih, melakukan berbagai macam amal sholih, ternyata tujuan utamanya bukan untuk meraih ridho Allah. Ternyata tujuan utamanya biar dapat ridhonya manusia, biar dapat like, biar dapat pujian, untuk membuat konten misalnya. Ya, ini kan lagi rame, Masya Allah. Maka ini sudah masuk syirik. Syirik apa? Syirik yang masuk dalam bab riya. Dan ini ya teman-teman sangat-sangat terselubung. Jadi syirik itu ada yang jali, ada yang jelas benar-benar dia syirik ya. Misalnya apa? Misalnya ketika seseorang mengatakan bahwa yang menurunkan hujan itu bukan Allah. Misalnya ya, dalam rububiyahnya Allah. Maka ini jelas sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syirik yang khafi, yang dia terselubung. Nah, syirik-syirik yang terselubung ini yang akhirnya banyak manusia terjatuh ke dalamnya. Dan ini teman-teman perlu kita benar-benar ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika misalnya ya anak-anak kita mengagumi seseorang, maka jangan sampai mencintai seseorang yang dikagumi melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sampai-sampai dia melakukan sesuatu yang membuat Allah murka demi fans yang dia kagumi. Wah, ini kan ngeri banget ya, zaman sekarang banyak anak-anak tuh ngefans ke artis-artis Korea ya. Sampai akhirnya syariat yang telah Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis diterjang begitu saja. Dan mereka tidak sadar bahwa itu ternyata sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am, apa kata Allah? Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Sama ya. Kalau misalnya seseorang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya amalan yang dilakukannya akan gugur. Yang ketiga, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya. Orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang telah dilakukan, maka ketika dia menyekutukan Allah, amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, gak ada manfaatnya sama sekali. Allah tidak menerima amalan-amalan yang dikerjakan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah niat, biasanya orang terjebak ya. Terjebak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal sholih tapi tujuan utamanya bukan untuk meraih ridho Allah, tapi untuk meraih pujian-pujian semata. Ya, ada orang yang dia melakukan ketaatan kalau ada yang memuji. Dia tidak melakukan ketaatan kalau ada yang nyinyirin. Dia meninggalkan kewajibannya hanya untuk mendapatkan dunia-dunia yang ingin ia dapatkan. Nah, ini banyak sekali. Ya.
Maka dari itu ya akhwat, kita hidup di akhir zaman di mana sudah banyak orang-orang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling harus kita lebih perhatikan adalah anak-anak kita. Semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensi dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu berat, ya. Baik, bahkan Syekh mengatakan wasyirk a'dhamu dzambun, dan syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar. Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu dzamb a'dham ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, ya, oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Kemudian Rasulullah mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaquk. Nah, ini penting banget. Apa dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan engkau. Engkau, ya, jadikan orang lain atau makhluknya Allah disembah-sembah, ya. Lebih meminta kepada makhluknya Allah sebelum engkau meminta kepada Allah. Dan ini ya akhwat, banyak di Indonesia itu, terutama ya di negeri kita yang tercinta ini, kelenak-kelenik itu banyak sekali. Sampai ya dari segi keyakinan, ya, itu juga perlu diperhatikan. Misalnya ada seorang ayah, dia pakai batu akik, ya. Kemudian dia bilang ke anaknya, "Nak, ayah mau pergi keluar kota. Ayah mau pakai batu akik ini. Karena ayah meyakini dengan memakai batu akik ini maka akan menjauhkan kesialan dari kehidupan ayah." Gitu ya, misalnya. Maka secara tidak sadar seorang ayah telah mengajarkan anaknya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang telah memberikan manfaat dan menjauhkan kesialan, menjauhkan kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngeri ya teman-teman, kalau sampai orang tua justru mengajarkan sesuatu yang membuat Allah murka kepada anak-anaknya, dan ini menjadi dosa jariah. Atau ada orang tua, anaknya mau ASPD, orang tuanya bilang, "Sebentar ya nak, ya bapak mau pergi ke orang pintar, minta biar kamu besok ASPD-nya dilancarkan," gitu ya. Tidak ada halangan apapun. Nanti dia pergi membawa air ya ke orang pintar atau ke dukun, dan nanti dukunnya baca mantra-mantra. Setelah itu dukunnya bilang, "Tolong diminumkan air ini kepada anakmu." Ya. Orang tuanya nggak segan-segan bilang ke anaknya, "Nak, minum air ini nak, biar bisa jawab soal-soal yang nanti kau temui di ujian." Nah, ini secara tidak sadar orang tua mengajarkan kepada anaknya kalau pengen ujiannya lulus, pengen soal-soalnya jadi mudah, maka datanglah ke mbah dukun, datanglah ke paranormal atau orang pintar. Mungkin ada yang menyebut seperti itu. Jadi ya akhwat, ya waliyadzubillah, jangan sampai kita justru merusak ya tauhidnya anak-anak kita yang telah Allah titipkan kepada mereka. Anak itu rusak diantara faktornya adalah karena orang tua. Orang tua yang jahil, orang tua yang tidak berilmu, orang tua yang terkadang mereka justru mengajarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini Syekh mengatakan, "Arif auladik bi rabbihim wa annahu al-khaliq ar-razik al-muhyi al-mumit ya'izzu wa yadhil wa yaqbid wa yabsut wa yarfa wa yakhfad." Nah, ini penting banget nih. Ajarkan kepada anak-anak kita nama-nama Allah yang indah. Dan tentunya nama Allah yang indah misalnya apa? Ar-Razzaq. Ya Allah, zat yang maha memberikan rizki. Ya. Al-Khaliq, Allah yang telah menciptakan kita. Jadi kita katakan kepada anak kita, setiap kita membawa sesuatu ke rumah, kita katakan, "Nak, ayah, ibu, bawa makanan. Ya, ini makanan dari Allah. Nah, ayah, bunda, belikan sesuatu kepadamu. Ya, dan ini ada rizki dari Allah." Terus ajarkan kepada anak kita bahwa Allah itu zat yang maha baik, zat yang memberikan rizki kepada kita semuanya. Anak-anak yang sering mendengar bahwa Allah itu Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rizki, maka secara otomatis ketika dia mendapatkan rizki dari Allah, dia akan mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini perlu pembiasaan. Dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, dari orang tuanya, dari guru-guru di sekolahnya, senantiasa diajarkan bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah zat yang maha menghidupkan, Allah zat yang maha mematikan, Allah zat yang memuliakan, Allah zat yang menghinakan. Jadi kalau pengen dimuliakan, maka mintalah kepada Allah, jangan kepada dukun. Kalau pengen ditinggikan derajatnya, maka mintalah kepada Allah, bukan kepada mbah dukun. Dan Allah yang meluaskan rizki wa yabsut, ya Allah yang menahan, Allah yang
mengangkat, Allah yang menghinakan, semuanya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Al-Qabidu, Al-Basit, ya, Ar-Rafi', Al-Khafid. Allah tuh zat yang maha mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh hambanya. Allah zat yang meluaskan rizki. Kalau engkau, wahai anakku, minta agar engkau dimudahkan rizkinya, minta kepada Allah. Bukan minta kepada orang yang sudah meninggal. Walaupun itu dari kalangan orang-orang saleh. Jangan minta ke batu. Walaupun itu batu akik, jangan kau minta ke batu. Jangan kau jadikan bacaan-bacaan Al-Quran sebagai jimat untuk penglaris daganganmu. Nah, itu kita ajarkan ya akhwat. Ya, karena banyak orang-orang yang sampai hari ini mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang melariskan dagangannya. Padahal yang melariskan dagangan adalah Allah. Tapi mereka mencoba untuk menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai keyakinan bahwa ayat Al-Quran itu bisa melariskan dagangan. Akhirnya mereka disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah, rasa kalau tidak membaca ayat atau surat dari Al-Quran tersebut, maka besok dagangannya nggak laris. Dan betul Allah nggak lariskan dagangannya. Jadi ya akhwat, jangan jadikan Al-Quran itu untuk dijadikan jimat, baik untuk dibaca maupun ditempel di depan rumah, di depan atau digantung di pintu-pintu. Saya pernah mendapati rumah seseorang di mana di pintunya itu ditulis bacaan-bacaan Al-Quran. Saya tanya, untuk apa ini? Kata orang tersebut, ya untuk menangkal kesialan, ya, agar kalau ada orang yang pengen merusak, ya, penghuni rumah ini dengan Al-Quran ini, dia nggak jadi merusak, ya. Saya katakan subhanallah, ini merupakan sesuatu yang membuat Allah murka. Berarti kita lebih percaya kepada selain Allah daripada kepada Allah. Al-Quran ini untuk dibaca, untuk ditadabburi, bukan untuk digantung, bukan untuk dia jadikan sebagai jimat. Kalau pengen diberikan rizki oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Kalau pengen diluaskan rizkinya oleh Allah, maka berbagilah kepada sesama hamba Allah. Orang-orang yang sering berbagi, maka Allah akan luaskan rizkinya. Orang-orang yang sering beristighfar, Allah luaskan rizkinya. Dari mana kita mengatakan bahwa orang-orang yang beristighfar akan diluaskan rizkinya? Allah yang berfirman. Bukankah Allah yang telah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Barang siapa yang dia memperbanyak istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan rizkinya luas. Ya, Masya Allah. Jadi ya akhwat, hati-hati ya akhwat, ya tentang menyekutukan Allah ini, apalagi sampai kita mengajarkan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Baik, kemudian di sini juga kita hendaklah mengajarkan bahwa alim auladik anna ghairullah la yud'a. Ajarkan kepada anak kita bahwa kalau berdoa tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh kamu berdoa ya menghadap ke kuburan, minta kepada mayit, tidak boleh wahai anakku. Berdoalah kepada Allah. Allah itu zat yang maha mengabulkan doamu. Nggak boleh yang namanya berdoa minta ke Nyi Lorong Kidul misalnya, ya. Kalau orang Jawa begitu, ya. Nggak boleh yang namanya meminta kepada patung-patung, ya misalnya. Nggak boleh. Kepada benda mati nggak boleh. Ya, apapun selain Allah kita tidak boleh meminta. Dan wa ghairullah, kata Syekh, la yurja, tidak boleh kita berharap kepada mereka. La yu'bad, dan selain Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh menyembahnya. Wa du'a ghairullah syirik, dan minta kepada selain Allah itu bagian dari menyekutukan Allah. Wa dzabhu li ghairillahi syirik, wal halfu bi ghairillahi syirik. Nah, ini penting juga nih. Menyembelih bukan ditunjukkan untuk Allah, ini telah menyekutukan Allah. Ya Allah, di Yogyakarta itu ya masih banyak sekali orang yang meyakini kalau habis panen, ya panen, habis panen sawah itu menyembelih sesuatu di mana nanti sembelihannya ditaruh di bawah pohon, ya. Atau dalam 1 tahun ada yang namanya ngelarung ke laut, gitu ya. Menyembelih, dan mereka mengatakan ini sesembahan, sesajen ini untuk Nyi Lorong Kidul. La haula wala quwata illa billah. Mereka tidak sadar bahwa selama ini yang memberikan kepada mereka rizki adalah Allah. Yang telah menjaga hasil panen mereka adalah Allah. Yang telah menurunkan hujan adalah Allah. Kenapa ketika menyembelih sesuatu bukan ditujukan untuk Allah, tapi ditujukan kepada selain Allah?
Dan ini bagian dari godaan syaitan kepada manusia. Jadi syaitan itu pengen manusia lari dari Allah, pengen manusia banyak yang menyekutukan Allah. Dan kita sebagai orang yang telah mengetahui, hendaklah berdakwah kepada orang-orang yang masih melakukan hal tersebut. Ya, pelan-pelan. Kalau di masyarakat yang masih awam, ya, kita jangan sampai berdakwahnya dengan cara yang frontal, ya. Tidak boleh kita berdakwah dengan keras, ya. Tetap kita berdakwah dengan hikmah, ya. Kita berdakwah dengan hikmah. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya. Masya Allah, saya semalam itu sudah pekanan, ya. Pekanan setiap malam, semalam berarti setiap hari Senin malam Selasa. Di Cangkringan yang biasanya di sana notabene orang-orang orang-orang yang biasa melakukan ritual-ritual setiap tahun untuk memberikan kepada selain Allah. Masya Allah, saya kagum, ya, Masya Allah, atas izin Allah, Masya Allah, mereka diberikan kemudahan untuk belajar kitab tauhid. Masya Allah, semoga Allah menjaga mereka dan semoga Allah memberikan hidayah, ya, dan semoga Allah jadikan kita pembuka pintu kebaikan, bisa berdakwah kepada masyarakat luas bahwa sesungguhnya yang menyembelih bukan karena Allah itu bagian dari menyekutukan Allah. Wal harf bi ghairillahi syirk, dan bersumpah kepada atau bersumpah selain Allah, ya, atas nama selain Allah itu juga syirik. Misalnya saya bersumpah demi Rasulullah, saya bersumpah demi Ka'bah, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau kita bersumpah demi Robnya Ka'bah boleh. Saya bersumpah demi Robnya Rasul boleh. Tapi kalau bersumpah demi makhluk itu tidak boleh. Dan mohon maaf ya teman-teman, kalau apa yang nanti saya katakan kurang berkenan, tapi tidaklah saya mengatakan ini kecuali demi Allah, saya menyayangi teman-teman semuanya. Teman-teman yang sering membaca, mohon maaf sekali, membaca burdah atau membaca berjanji atau apalah, tolong sebelum membaca dipelajari dulu isinya apa, dipahami dulu isi kandungannya itu apa. Apakah di dalam burdah-burdah yang teman-teman baca itu ada isi yang akhirnya bukan meminta kepada Allah tapi meminta kepada Rasulullah, atau semuanya minta kepada Allah. Kalau ternyata di dalam burdah yang teman-teman baca isi kandungannya meminta kepada selain Allah, meminta kepada Rasulullah, ya, jadi mengagungkan Rasulullah sampai ke taraf meminta kepada Rasulullah, maka ketahuilah bahwa yang berhak untuk diminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita bukan asal ikut-ikutan orang rame, ya, baca burdah, kita baca tanpa memahami isi bacaan burdah tersebut. Jadi penting untuk dipahami terlebih dahulu. Baik, wa tawaf bi ghairi baitillahi syirk, dan tawaf, ya, tawaf itu adalah di Ka'bah, yang mengelilingi Ka'bah. Kalau tawaf di kuburannya Husain misalnya, sebagaimana orang-orang yang melakukan di Karbala, yaitu semuanya bukan untuk tujuan untuk Allah tapi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nadar li ghairillah, dan juga bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan, ya, alim auladik annal hukum lillah wa annal amru lillah, dan ajarkan kepada anak-anak kita bahwa hukum itu adalah milik Allah dan semua perintah milik Allah. Kita ajarkan salat kita, sembelihan kita, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar tentang bagaimana mengajarkan anak-anak kita tentang sesuatu yang penting, yakni tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menambah referensi, teman-teman boleh teman-teman baca, ya, kisah Luqman mengajarkan anaknya. Apa kata Luqman? Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya syirik itu, menyekutukan Allah itu bagian dari kezaliman. Bagaimana tidak zalim? Ya, kalau kita selama ini diberikan rezeki oleh Allah, ternyata berterima kasihnya, bersyukurnya bukan untuk Allah. Atau kita katakan kepada anak-anak kita, nak, kalau ada yang memberi kepada kamu berterima kasih kepada siapa? Kepada yang memberikan. Ya, sekarang kita tuh sudah dikasih mata oleh Allah, sudah dikasih kaki sama Allah, sudah dikasih telinga sama Allah. Tapi ternyata beribadahnya kita bukan untuk Allah.
sembelihannya kita bukan untuk Allah. Ternyata kita kalau bersumpah bukan dengan namanya Allah, maka itu bentuk kezaliman. Ya, dan ini kita ajarkan kepada anak-anak. Semoga dengan bekal kita mengajarkan iman kepada Allah sedini mungkin kepada anak-anak kita, semoga ini bermanfaat untuk kehidupan anak-anak kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di akhwat. InsyaAllah besok kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bagaimana caranya kita mengenalkan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Masya Allah, ini bagus sekali ya, karena kita harus belajar untuk menyampaikan kepada anak-anak kita, dan sebelum kita mengajarkan maka kita belajar terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk terus belajar, memantaskan diri menjadi orang tua yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak memasukkan kita bersama anak keturunan kita dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surga Firdaus tertinggi tanpa hisab dan tanpa azab. Amin Allahumma amin. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya apabila ada kekhilafan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.